podcast Aden Lubis. Biro jodoh menikah, malu bertanya sesat di jalan, malu mencari jodoh disesatkan setan. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan cerita kehidupan untuk kita ambil pelajarannya buat cerminan kita di kehidupan sehari-hari. Semoga podcast ini bermanfaat untuk Anda, khususnya yang mau menikah ataupun yang sudah berumah tangga. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Bukan udah putus. Nah, udah putus. Habis itu aku masih ngebaik-baikin dia karena aku tahu dia tuh pasti nggak bisa nerima gitu loh, Pak. Aku tahu, kayak aku baik-baikin kayak gitu. Soalnya di sisi lain HP ku masih di bawah, terus utang juga belum lunas. Jadi aku baik-baikin gitu. Terus di situ aku baik-baikin terus dianya nggak bisa, dia tetap marah sama aku, dia tuh sakit hati sama aku kayak gitu, Kak. Aku tapi tetap baik-baikin terus kayak gitu. Waktunya bayar utang juga aku ya tetap tagih gitu. Dia tuh nggak bisa, akhirnya dia tuh lama-lama nggak bisa bayar, Kak. Itu alasannya itu dia nggak dibayar. Aku tuh nggak tahu, Kak, sebenarnya tuh dia tuh dibayar beneran apa enggak, aku tuh nggak tahu. Soalnya waktu putus aja dia itu berani loh utang uang buat bayar kos itu, padahal udah putus. Kondisi dia tuh tetap maksa pengen sama aku, ya aku pasti nggak mau lah. Dia sampai maksa banget, tolonglah gini, maksudnya aku minta tolonglah, kalau nggak ada temenmu, kalau nggak ada tolong utangin ke Dewi. Aku tuh nggak enak soalnya sama temenku Dewi ini kan, dia sering bantu aku tuh nggak mau dia sampai ikut campur di urusanku ini. Sebenarnya udah ikut campur, tapi ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu, aku nggak perlu ceritain. Nah, sampai kayak gitu aku bilang, aku udah utang Dewi, aku nggak bisa utangin kamu, aku juga nggak ada uang. Setiap bulan juga aku bayarin utangmu, kamu aja nggak pernah bayar utangmu. Aku kayak gitu, Kak. Terus habis itu dia tiba-tiba pinjam Dewi tanpa sepengetahuan aku. Paginya Dewi baru cerita sama aku. Terus kok bisa gitu loh, Dewi nggak bilang aku dulu, langsung dipinjemin. Kan udah alamat, pasti nggak dibalikin. Uangku yang pernah dibawa 12 juta itu nggak kembali. Terus utang juga dia nggak bayar, apalagi utang Dewi, ya pasti nggak dibayar lah. Makanya Dewi aku ceritain. Sebelumnya aku nggak pernah cerita sama Dewi tentang dia tuh, nggak pernah. Akhirnya aku ceritain kayak gitu, Kak. Terus Dewi juga baru tahu kan, ya dia agak nyesel karena dia kan nggak tahu. Dia tuh mikirnya kalau si K ini sosok yang baik. Soalnya kan aku selalu ceritain tentang yang baik-baik lah, Kak. Aibnya aku tutupin kan kayak gitu. Jadi gimana ya, udah terlanjur kan. Terus aku bilang aja gini aja, Wi, kalau nanti nggak dibalikin ya udah aku aja yang bayar, tapi sabar ya, aku masih belum ada. Terus dia bilang nggak apa-apa, nggak usah, ini dia yang utang, kamu nggak usah gini, nggak usah bingung kayak gitu, Kak. Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Biro Jodoh Menikah. Kami hanya melayani di saat live TikTok setiap malam pukul 8 malam hingga jam 9 malam. Dan bagikan ke teman-teman Anda, semoga Anda menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain dan menolong mereka. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Terima kasih yang sudah belanja di video kami di keranjang bawah. Semoga berkah, lancar rezekinya, sehat selalu, panjang umur untuk Anda. Amin. Allahumma amin.